Lagi ya, Ustadz ulangi lagi. Jadi, tipikal atau karakter orang yang menjadi pengembara atau traveler. Adik-adik kan di YouTube itu banyak sekali orang-orang yang nomaden, kemana-mana hidupnya itu ada di dalam mobil camper van. Itu kan banyak ya, suami istri yang baru menikah gitu. Itu begitu, banyak itu. Nah, karakternya orang yang tinggal di dunia ini itu mesti seperti pengembara. Nah, yang namanya pengembara itu punya beberapa ciri khas. Satu, tidak merasa memiliki. Ya, satu ya, tidak merasa memiliki. Ya, tidak merasa memiliki. Atau yang kedua, merasa apa yang dimiliki itu hanya sebagai bekal saja, sebagai titipan saja. Yang ketiga, ciri khasnya adalah misalnya yaitu tidak berencana untuk hidup selamanya. Ya, tidak berencana untuk hidup selamanya atau berada di tempat tertentu itu selamanya. Ya enggak? Kalau kita bepergian atau menjadi orang asing di wilayah mana gitu ya, kan kita tidak berencana untuk tinggal di situ selamanya kan. Kita punya tujuan lagi, kita punya tujuan akhir atau kita bilangnya itu final destination. Nah, adik-adik tahu ya, final destination. Nah, itu cirinya seperti itu. Yang keempat ya, cirinya orang yang menjadi pengembara atau orang yang sebagai orang asing itu adalah menjaga attitude. Menjaga attitude. Karena takut kan kalau terjadi apa-apa di misalnya adik-adik lagi hiking misalnya, hiking gitu kan, itu pasti takut kalau terjadi apa-apa. Makanya dijaga attitude-nya. Ya, nah menjaga attitude itu juga susah loh adik-adik. Susah, hidup di dunia ini susah. Menjaga attitude, menjaga akhlak, menjaga moral, menjaga tata krama itu susah. Ya. Itu kemudian itu contoh-contohnya karakter orang-orang yang menjadi pengembara. Kemudian misalnya orang yang bepergian atau orang yang mengembara, orang asing itu berusaha mengumpulkan banyak bekal atau kesiapan supaya bisa kembali ke kampung halamannya atau sampai ke tujuannya, ke tujuan akhirnya atau final destination itu tadi. Ya kan? Kita kalau pergi kemana-mana pasti gimana caranya bisa balik lagi ke tempat asal kita. Ya, adik-adik misalnya umroh gitu ya, umroh atau haji. Ya oke, seneng gitu kan bepergian ke Mekah ke Madinah, tapi tujuannya adalah nanti supaya bisa kembali lagi ke tanah air atau memang sudah berniat tinggal di Mekah Madinah. Nah, itu bagus. Bagus. Tapi kan kita harus mempersiapkan semuanya itu. Nah, dari banyak tipikal itu tadi atau karakter orang yang bepergian atau menjadi orang asing itu sama dengan kita ketika hidup di dunia ini. Coba diulangi lagi ya, di-remind lagi. Satu, tidak merasa memiliki. Ya kan, kita hidup di dunia ini, oke lah, kita memang di dunia ini ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah berhak memiliki sesuatu. Ya, kita bilang kita punya mobil, itu mobil kita. Ya. Oh, kita punya rumah, itu rumah kita. Ya. Kita punya keluarga, itu keluarga kita. Ya. Tapi semuanya itu adalah titipan Allah. Yang namanya titipan Allah berarti kita tidak akan marah, kita tidak akan sedih, kita tidak akan protes ketika Allah mengambil titipannya. Ya, dan itu berat adik-adik ya. Misalnya sekali ya, suatu saat adik-adik sudah punya suami atau punya istri, ternyata ditakdirkan Allah meninggal. Ya, ditakdirkan Allah meninggal, ya tidak protes. Bang, itu titipan, ya kan? Nah, tapi sedih, boleh-boleh saja sedih, itu manusiawi. Nah, itu contoh ya. Misalnya suatu saat adik-adik, dan ini nanti ketika usia tua, adik-adik diingat-ingat pesannya Ustadz Brili ini ya. Diingat-ingat, nanti kalau sudah usia tua, suatu saat itu akan ada momen adik-adik dikurangi rizkinya oleh Allah. Ya, dikurangi rizkinya oleh Allah. Oke, sekarang adik-adik masih muda, bisa bekerja, punya penghasilan 10 juta setiap bulan misalnya. Akan ada saatnya adik-adik itu ditakdirkan oleh Allah sumber rezekinya itu menurun drastis. Ya, sumber rezekinya itu menurun drastis. Nah, ketika mengalami itu, ya adik-adik harus terima. Wong rezeki dari wong kita lahir juga nggak bawa apa-apa. Kenapa ketika kita diambil oleh Allah kok nggak terima? Ya, itu logikanya harus main adik-adik ya. Tayyib.
Satu ya, merasa tidak memiliki atau itu hanya titipan saja. Kemudian yang kedua tadi apa? Adik-adik pasti nggak nyatet deh, pasti nggak nyatet kayaknya. Ya, yang kedua karena sebagai pengembara atau orang asing itu misalnya tadi Ustadz sebutkan adalah menjaga attitude. Nah, kita hidup di dunia ini biasanya yang paling sering terjadi pada anak-anak muda itu adalah mudah emosi, mudah tersinggung, mudah balas dendam, mudah overthinking. Coba bener nggak omongannya Ustadz Brili itu? Mudah overthinking, mudah emosi, mudah tersinggung, mudah balas dendam. Ya, itu ya. Itu biasanya anak muda itu kebanyakan seperti itu karena saya loh orang kok direndahkan, saya ini orang saya ini selebgram misalnya gitu, kok direndahkan ya, itu contoh ya. Misalnya ini contoh ya, ketika adik-adik itu jadi kayak Ustadz ya, kayak Ustadz Brili dijadikan pemateri semacam ini, tiba-tiba di cancel gitu ya, tanpa konfirmasi, ya tidak boleh marah ya. Kok ada ustadz atau ustadzah sudah diundang gitu ya, terus di cancel kok marah? Nah itu tidak boleh seperti itu. Dulu Imam Syafi'i itu pernah diprank sama orang. Imam datanglah ke entah Imam Syafi'i atau gurunya ya, Ustadz Brili lupa. Kalau nggak salah Imam Syafi'i ya, kalau nggak salah gurunya Sufyan Ats-Tsauri atau siapa lah, pokoknya ulama zaman dulu itu pernah diprank di kayak apa ya, kayak kalau adik-adik tahu itu acara apa ya, dulu itu ada acara ngetes orang-orang tertentu gitu loh, ngetes kesabarannya gitu. Apa itu namanya ceritanya lupa ya. Nah itu Imam Syafi'i itu diundang seseorang, Imam datanglah ke rumah saya ada acara ya, datang ke rumah saya, nanti Anda yang kasih nasihat, kasih ceramah gitu ya. Begitu datang ke rumah, ke lokasi, orang yang mengundang itu ternyata nggak ada apa-apa gitu loh. Kenapa kamu kesini? Wong acaranya sudah selesai gitu, dibilang begitu. Ya sudah, Imam Syafi'i balik pulang dan nggak marah. Ternyata jarak berapa hari diundang lagi, saya ada acara, silahkan datang. Nyampe di lokasi tujuan nggak ada apa-apa. Loh kamu nggak usah kesini, saya nggak butuh kamu gitu ya. Diprank begitu adik-adik. Coba adik-adik kalau digitukan pasti marah deh, pasti marah. Nah itulah karakter anak muda ya. Baik, kita istirahat sejenak dulu. Nah, baru nyampe